Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Wah. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, boleh dikenalkan namanya dengan siapa dan di mana sekarang? Nama saya Aviatus Pak dari Jawa Tengah, tapi saya lagi kerja di Hong Kong Pak. Oke, di Hongkong sekarang jam berapa ya? Sekarang jam setengah 11 Pak, kurang 5 menit. Oh gitu, beda 1 jam ya dengan di Iya, sini. 1 jam. Oke, kemarin menghubungi saya katanya ada kisah-kisah keajaiban salawat yang dirasakan. Boleh diceritakan Mbak dari awal bagaimana Mbak mengenal salawat sampai kemudian mengalami keajaiban? Ya, pertamanya aku dulu itu kan gimana ya, kerja tuh ya mungkin belum nasib baik gitu ya. Aku terjebak hutang di sini Pak, hutang dari bank gitu ya. Terus ini apa? Ya, hutangnya itu banyak sampai melebihi dari gaji saya kayak gitu. Terus ya aku bingung ya mau pinjam sana pinjam sini, nggak ada temen pun, nggak ada yang bantu. Setelah itu aku lihat-lihat YouTube ada apa itu Pak Ustadz Mansur, terus Habib Novel kayak gitu. Nah, lama-kelamaan aku sholat dulu, tapi nggak belum setiap hari waktu sholat itu sholat isya, karena aku kan nggak bisa sholat Pak di sini ya Pak. Nah Mhm. udah gitu sholat isya sering gitu, kalau mau tidur sholat isya terus lama kelamaan aku pikiran pengen sholawat aku sholawat, tapi belum banyak sih Pak, paling 100-200 gitu di dalam hati, karena aku kan nggak punya tasbih digital dulunya itu kan Pak. Oke. Ya, udah gitu lama kelamaan makin buruk gitu keadaan saya tuh, gimana ya, aku nambah gede gitu utang saya kemana-mana. Terus udah gitu aku tuh lihatnya itu Mbak Melisa itu, oh Hmm. banyak yang katanya ada uang, ada terisi sendiri, katanya ada uang pinjol tiba-tiba lunas. Ya, aku pengen lah nyobain apa ya gitu. Terus aku nambahin 1000 terus aku beli itu tas digital, aku semampunya tuh, cuman sehari itu kadang 1000 lah gitu. Udah gitu belum ada keajaiban Pak, cuman lama kelamaan aku 2 bulan 3 bulan kok sering baca kayak gitu apa salawat, kok kenapa aku tambah banyak cobaan ya, ada yang mama saya sakit terus meninggal kayak gitu Pak. Terus aku, ya Allah kenapa sih kok tambah parah ya kayak gitu Pak. Udah gitu aku kayak nggak percaya lagi, tapi apa ini ya dosa-dosa saya gitu, kenapa aku mendalamin salawat kok malah apa masalahku ya Allah tambah tambah besar kayak gitu. Nah udah gitu aku kok lihat YouTube-nya Pak Ustadz ya, terus aku lewatin lah, semuanya itu mah bohong lah itu. Apa aku udah bener-bener berusaha, tapi kok malah ibu saya meninggal, terus tambah masalah di keluarga, utangku tambah banyak kan kayak gitu ya. Nah udah gitu aku salawat lagi, udah gitu aku bangun malam. Nah udah gitu aku penasaran gitu, kok ada katanya uang apa bank tiba-tiba lunas. Aku penasaran lah, aku buka tuh YouTube-nya ya, habis sampai yang berapa tahun kemudian aku buka setiap hari, aku sambil kerja sambil ngeliatin YouTube, nggak pernah berhenti Pak. Udah gitu aku penasaran. Nah setelah itu aku punya keajaiban satu lagi Pak, udah mulai percaya gitu ya. Aku kirim uang ke anak saya di pondok Pak, Mhm. aku kirim tuh 900. Nah aku kasih tuh resitnya sama yang aku titipin uang ini ya, aku nitip uang 900 buat anak saya. Oh udah gitu kok nyampe nya katanya 1200, Oh gitu. sejuta 200 gitu. Yang yang Ya yang aku yang kaget. terima di sana siapa? Ibu gurunya atau siapa? Iya yang punya pondoknya itu. Tapi yang masuk ke dalam Aku rekening dia 1.200.000 gitu. iya aku kan bingung, kok itu 1200 sih, uang dari mana uang, aku kan udah tahu ini resitnya juga kelihatan, aku kirim tuh 900, ada aku kirim itu resitnya, kok kenapa
Pas jadi enggak, masa mungkin bukan uang saya kali, kayak enggak mbak, ini uang mbak, nyampainya sini 1.200, mungkin mbak lupa. Oh kayak gitu ya bu, ya ya udah gitu aku bingung. Ya udahlah, ya Allah apa ini ya, yang mulai aku dalemin sholawat udah mulai kelihatan, udah gitu aku pak 5.000 tuh sehari, 5.000, 7.000 terus pokoknya sampai sekarang itu ya. 10.000 kadang 15 kayak gitu. Kalau nggak ada majikan, nggak ada kerjaan, aku pokoknya sambil pura-pura kerja sambil sholawat pegang tasbih. Terus. Ya udah gitu kan, hutang aku tuh masih banyak gitu ya, masih banyak lah pokoknya. Nah aku bingung mau bayar itu kewajibanku itu, mau kurang sehari, aku bingung, aduh gimana ya, bingung mau bayar sama siapa, minjem sama siapa, temanku pada pelit, pada nggak ngasih. Nah tiba-tiba temanku yang sering marahin aku, yang pokoknya yang sering ngomongin aku di belakang, tiba-tiba nawarin uang gitu, udah dicicil belum, aku masih kurang, ya udah ini pakai uang. Ya Allah kok bisa ya, padahal itu temanku yang satu benar-benar gimana ya, jahat lah gitu, ngomongin aku di belakang ini itu, kenapa membantu gitu ya, jadinya aku selamat itu pak, aku bisa bayar bulan itu. Nah udah gitu kemarinnya kan, kalau udah orang meninggal itu kan ada 40 hari, 7 hari ya pak. Nah aku kan diminta uang, katanya buat 40 hari ibu kamu. Aku bingung pak, kurang sehari, aku belum bisa kirim, gimana, orang aku mau bayar hutang aja susah, apalagi buat kirim, aku bingung pak. Ya tiba-tiba kok aku WA ke temenku cowok gitulah, kerja di Brunei, belum pernah ketemu, belum pernah ketemu sama sekali, padahal udah kenal 3 tahunan. Aku pura-pura minjem, boleh nggak minjem, langsung pak, oh iya aku kirim, mana nomor ini, ya Allah gitu ya. Aku apa ini lagi ya, kewajiban sholawat kayak gitu pak. Jadi ini mikirnya aku, Allah memang nggak langsung ngasih pertolongan saya itu sama orang-orang yang di testimoni si bapak gitu ya, tapi aku itu merasanya ketika aku benar-benar butuh, Allah ngasih kayak gitu pak. Masya Allah. Terus kemarin itu kan aku bingung pak, ini kan kurang 1 malam lagi ya, aku harus bayar, kalau enggak aku kan dikirim surat tuh dari bank pak. Aku bingung, ya Allah aku dari mana, nggak ada uang sama sekali. Aku coba minjem ke temen, nggak ada yang mau ngasih pak. Nah aku kan gaji saya itu kan udah saya ambil duluan ya pak, sering banget saya ambil. Nah aku bingung, masa mungkin bos aku mau ngasih pinjaman lagi, padahal aku kan masih punya utang ke bos gitu. Gimana ya, tapi kemarin sore pak aku beraniin, karena aku takut dikirim surat ke rumah, aku beraniin bilang ke bos aku pinjam uang buat anak saya. Langsung oke, ya Allah pak. Terus majikan saya nawarin, masih kurang nggak, mau diambil lagi nggak, kayak gitu pak. Ya Allah terima kasih. Terus banget. Mbak ditanya gitu mau nambah lagi nggak, mbak nambah lagi? Iya pak, saya tadinya mau cuma minjem $1.300, tapi dianya mau nambahin 1.000 katanya. Jadi 2.300. Terima kasih. Jadi 2.300. Terus utang-utangnya masih banyak banget di bank sana, belum selesai sampai sekarang? Masih pak, masih. Tapi mudah-mudahan pak, aku bisa jalanin. Soalnya apa ya, Allah itu benar-benar kadang-kadang dipikir-pikir, iya ya, kenapa ya aku banyak utang, aku nggak boro-boro sih gitu, bisa nyimpen, aku bisa kirim ke anak juga pun udah bersyukur. Tapi kok pak, alhamdulillah walaupun saya di sini utangnya banyak, kok nggak tahu setiap bulan pasti saya bisa kirim ke anak, nggak tahu tuh uang dari mana, aku juga bingung. Selalu bisa pak. Tapi saya bisa kirim anak setiap bulan, terus bisa juga ini membayar hutang di sini. Aku juga bingung pak, ya Allah. Itu kalau boleh tahu bener-bener sekarang masih dilarang sholat sama majikannya sampai sekarang? Ya aku nggak, bos aku sih nggak pernah dilarang, cuman
sekarang aku beraniin sendiri kalau mau sholat saya tutup jendela sedikit supaya nggak kelihatan dari kamera kayak gitu Pak. Saya tuh semenjak inilah apa ya, setiap malam aku sholat tahajud, baca sholawatnya. Tapi kalau lagi kerja sih Pak, teman, kalau tahajud itu aku baca itu apa ya, surat Al-Fatihah 41 kali itu nggak pernah yang ngebolong gitu Pak kalau aku bangun malam. Terus sama istighfar itu setengah 4 sampai subuh, aku pasti waktuku buat istighfar itu Pak. Nah terus sampai subuh aku langsung subuhan, sholat kayak gitu. Terus aku baca sholat Al-Waqiah itu 1 kali, tapi setiap sholat subuh nggak pernah telat kayak gitu Pak. Tapi kalau 5 waktu berarti nggak ada masalah ya, udah bisa ya, walaupun sembunyi-sembunyi. Iya, kalau satu kali aja itu Pak, maghrib saya digodok Pak. Soalnya kalau maghrib itu kan ada anak kecil, aku kan ngurus anak kecil. Jadi kalau maghrib itu kan ada majikan, ada anak kecil, kan nggak mungkin aku sholat kayak gitu Pak. Tapi kalau siang kayak gini kan nggak ada majikan, jadi aku bisa sholat walaupun saya kelihatan, ya terserah lah. Yang penting majikannya selama ini nggak pernah ngomong kamu kenapa sholat, itu nggak pernah sih Pak. Oke, terus saya mau tanya lagi, dulu Mbak tuh berutang itu untuk kebutuhan apa sih sampai sebanyak itu? Ya aku tuh dulu kan pas aku pertama kali ibu saya tuh kan rumahnya mau rubuh gitu loh Pak. Maksudnya gitu. Mau rusak ya Pak. Terus aku disuruh benerin rumah gitu Pak, membangun rumah katanya. Ya udah, aku kan orangnya gimana ya, kasihan gitu ya. Aku berusaha menyenengin orang tua Pak. Jadi aku 1 tahun aku minjem uang ke bank buat bikin rumah buat orang tua itu. Gitu. Ya udah aku bikinin, tapi karena apa ya Pak, aku lagi mikirin uang bank di sini, yang di rumah itu dikirim berapa kurang, yang 2 juta, 3 juta tetap aja kurang kayak gitu Pak. Jadi kan otomatis saya mau buat bayar hutang jadinya kesendat. Karena apa ya, aku ngasih terus ke rumah sih Pak, jangan sampai aku nggak ngasih kayak gitu Pak. Jadi ya makin menumpuk ya kayak gitu lah Pak. Oh gitu. Tapi rumahnya udah selesai? Iya, Yang dulu dibangun tuh udah? Alhamdulillah Pak. Iya, alhamdulillah sudah selesai Pak. Gitu. Terus boleh tahu dulu jumlahnya berapa Mbak? Kalau tidak keberatan, dulu sampai hutangnya sampai berapa banyak? Ya aku sekarang masih ada 50 juta ada Pak, uang Indo. Oh gitu. Nah kalau dari misalnya Pak. kan Mbak dapat gaji setiap bulannya tuh. Kalau dulu apa bedanya? Dulu ya zaman sebelum berselawat dengan sekarang sesudah berselawat, apa perbedaan yang Mbak rasakan? Lebih mudah sekarang atau gimana? Jauh banget Pak. Dulu aku kan ya pernah ya hutang, terus aku nggak pernah berselawat Pak. Aku sering nggak pernah selawat, aku musyrik Pak. Aku itu banyak dosa juga ya Pak ya. Aku musyrik, aku nggak percaya sama Allah ya Pak. Aku mikirnya tuh sama orang pinter Pak. Jadi kalau mau apa-apa aku minta orang pinter kayak gitu Pak. Jadi mungkin ya ini juga sih apa ya, dosa-dosaku sama Allah. Makanya kayak gini lah Pak. Karena aku nggak percaya sama yang kuasa, makanya aku dicoba berat seperti ini kayak gitu. Terus aku dulu tuh sebelum sholawat kan juga punya hutang gitu, tapi nggak besar Pak, nggak besar. Tapi kok bisa gitu? Bisa. Aku dikirim surat ke Indo nggak bisa setor Pak. Aku nggak bisa. Aku dikirim surat sama majikan, aku dimarahin, diapain. Ya memang sih majikan saya bantu, tapi marah kayak gitu. Tapi apa ya, beda banget lah Pak. Dulu aku nggak begitu besar utang, tapi aku nggak bisa bayar. Tapi sekarang itu nggak, entah kenapa semenjak bersolawat aku hutangku banyak, tapi aku tetap lancar kirim ke anak setiap bulan walaupun 2 juta, 1 juta kayak gitu. Tapi lancar Pak. Terus di sini pun aku lancar gitu. Itu keajaibannya Pak. Ya, anak ibu aku nggak tahu dari uang dari mana. Berapa anak ibu di sana di Indonesia yang syuting? Aku anaknya 2 Pak, yang satu cewek 17 tahun, yang satu 7 tahun cowok. Oke. Nah terus suaminya juga masih ada ya? Aku nggak punya suami Pak. Suami saya itu
udah cerai, terus dia udah nikah, dia nggak mau tanggung jawab gitu Pak. Oh, jadi anak itu Dia nggak tinggal mau sama siapa? nafkahin anaknya. Tinggal sama siapa anaknya di Indonesia? Anaknya tinggal sama mantan mertua saya Pak, tapi kan dia nggak pernah sama sekali ngasih uang. Jadi kalau aku nggak ngasih uang ya enggak, kayak gitu Pak. Oh gitu. Nggak mau bertanggung jawab. Dia cuma Iya, Pak. tinggal doang. Kenapa dia nggak minta sama ini anakmu nih, sama anaknya dia kan tanggung jawab juga seharusnya sama anaknya dia, sama bapaknya tuh. Ya minta sih Pak, tapi ngasihnya cuma 100, 200 kayak gitu. Kalau masalah anak sekolah ini tuh ya mintanya ke saya semua kayak gitu Pak. Kakak nggak butuh, nggak mau tahu. Yang penting anak kamu di sini ya kamu yang ngurusin kayak gitu Pak. Ya kan bukan anaknya Mbak sendiri, anaknya bapaknya juga. Lucu ya. Iya gitulah Pak. Namanya juga orang lagi hilaf mungkin ya. Tapi aku selalu berdoa lah supaya aku harus bisa kayak gitu Pak. Tapi alhamdulillah semenjak aku berselawat Pak, aku udah menghilang dari dunia kemusyrikan itu Pak. Percaya sama orang-orang pinter, bener-bener Pak. Aku tuh bener-bener udah berubah lah, nggak kayak dulu pas aku belum pernah berselawat Pak. Dulu kalau aku nggak berselawat ya nggak percaya lah. Ini percayanya sama orang pinter, kalau mau apa-apa cari orang pinter, mau apa-apa cari orang pinter kayak gitu Pak. Mungkin ini juga dari Allah lah, hukuman aku banyak dosa, aku nggak pernah mempercayainya gitu. Ya, selama Mbak di Hong Kong, Mbak pernah pulang ke Indonesia jumpa anak? Dulu pas 1 tahun aku pernah pulang 1 minggu Pak, tapi sampai sekarang aku belum pernah pulang kayak gitu. Sudah berapa tahun sejak terakhir pulang sampai ya sekarang? Udah 3 tahunan Pak. Oh gitu, udah gede berarti anaknya, udah Iya. ketemu 3 tahun. Alhamdulillah ya udah gede alhamdulillah. Iya. Nah, apalagi keajaiban yang Mbak rasakan lagi selain yang tadi? Ya keajaibannya lagi itu teman aku tuh kalau aku pinjam uang $100 pun nggak pernah ngasih gitu Pak, nggak pernah ngasih, alasannya nggak bisa, nggak ada, padahal dirinya itu banyak uang gitu Pak. Tapi pas aku nggak tahu kenapa mau bayar hutang itu kurang $1.000 Hong Kong, nggak tahu kenapa tiba-tiba aku bilang aku pinjam uang 1.000 nggak, oh iya ada. Padahal nggak pernah Pak dulu, ya Allah benar-benar pelit, mau minjem $100 pun nggak dikasih. Nggak tahu ini kalau pokoknya kalau aku lagi mepet pulang sehari 2 hari pasti Pak ada yang mau minjemin, nggak tahu mau ngasih Pak. Itulah benar-benar ya Allah. Masya Allah. Kenapa aku nggak pernah nggak dari dulu gitu ya aku sholawatan gitu ya. Mungkin ya inilah jalan Allah, mungkin membuka pintu hatiku dengan banyak utang di sini ya Pak ya. Jadi inilah. Oke Mbak, mungkin itu saja ya yang mau disampaikan. Kalau sudah mungkin sudah Iya siap. Pak, nanti kalau aku ada keajaiban lagi aku mau. Iya. Terima kasih Mbak atas waktunya ya, sudah Aku berbagi minta cerita. doanya Pak. Iya, semoga aku bisa melunasi hutang-hutangku Pak. Ya Allah, minta doanya. Amin ya. 50 juta lagi kira saya nggak terlalu gede lagi lah, bisa kok itu insya Allah. Alhamdulillah, amin ya Allah, mudah-mudahan Pak, amin. Iya. Oke, terima kasih Mbak ya, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itulah tadi teman-teman yang seorang Mbak dari Hong Kong ya, sudah mengisahkan tentang kemudahan beliau untuk bisa membayar hutang walaupun masih belum lunas, tapi setiap bulan itu sudah Allah cukupkan, Allah berikan kemudahan untuk bisa bayar. Berbeda dengan sewaktu dulu beliau belum berselawat, itu selalu pusing dan tidak ada solusi pada saat beliau ingin membayar hutang. Dan teman-teman yang ingin berbagi kisah juga tentang kisah-kisah keajaiban salawat, bisa untuk mengirimkan testimoninya atau kisah-kisah keajaiban ke WA dengan nomor 0812 77162 924. Di nomor ini, di nomor 0812 77162 924. Teman-teman juga bisa mendapatkan, membeli ini tas digital. Saya kebetulan ada stok sekitar berapa lagi. Silahkan di order ke nomor WA yang tadi. Dan buku ini juga masih tersedia sekitar 120 buku lagi, lebih kurang ya. Teman-teman juga bisa order ke nomor yang tadi, ke nomor 0812 771 62924. Dan teman-teman yang dari Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan,
dimanapun Anda berada, Anda juga dengan mudah untuk bisa mendapatkan buku ini ke nomor WA yang tadi. Dan bagi teman-teman yang mungkin hanya ingin mendapatkan ataupun membeli file PDF-nya juga bisa. Langsung saja ke nomor WA tadi ya. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.